Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan meneruskan tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang perkembangan model atom. Model atom kemarin itu kan ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Niels. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang Niels Bohr dan mekanika kuantum. Kalau Dalton, kita ingat-ingat kembali, Dalton itu merupakan model atomnya bola pejal. Jadi dia itu ya hanya bola gitu. Atom itu sebuah partikel terkecil dari suatu unsur. Sedangkan Thomson itu sudah mulai ditemukan adanya elektron. Elektron tersebar merata di dalam atom. Rutherford itu dia mulai menemukan inti. Jadi ada inti atom, elektron berputar mengelilingi inti. Seperti itu. Untuk Niels Bohr nanti Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya. Bohr ini menjelaskan model atomnya dengan menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Dia mengajukan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. Kata Bohr, elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu yang stasioner, yang dinamakan orbit atau kulit. Semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Jadi energi elektronnya itu konstan. Lalu elektron dapat berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, jika beralih ke tingkat energi yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Ini. Jadi sini ada inti atom, di sini elektronnya. Elektron itu berputar dalam suatu orbit atau kulit. Jadi ini ada kulit pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, elektron tidak diperbolehkan berada di antara orbit. Jadi elektron itu nggak boleh ada di luar lintasannya. Jadi dia selalu ada di dalam lintasannya. Kalau misalnya dia berpindah ke tingkat energi lebih tinggi, misalnya ke dalam, sini misalnya dari 2 ke 1, dia itu menyerap energi. Kalau misalnya dia dari 1 ke 2 itu dia menyerap energi. Tapi kalau misalnya dari 2 ke 1 dia memancarkan energi itu. Jadi ada orbit. Lalu muncullah model atom yang sekarang masih digunakan, yaitu tentang model atom mekanika gelombang. Model atom mekanika gelombang ini didukung oleh teori kuantum Planck. Ini nanti kalian akan belajar ini di fisika gitu. Jadi ini nanti nyambung-nyambung. Nah, di dalam model atom mekanika gelombang dengan didukung oleh teori kuantum Planck, nah dia ini juga berkaitan dengan Louis de Broglie. Dia itu mengatakan elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Nah, kalau tadi di Bohr itu, dia itu model atomnya elektron ada di setiap orbit. Nah, kalau di mekanika gelombang, dia bilang, kita nggak bisa menentukan elektron itu ada di mana gitu. Jadi, yang ada itu adalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron. Namanya orbital. Jadi bukan orbit lagi. Kalau orbit kan udah jelas tuh lintasannya. Nah, kalau di mekanika gelombang tuh dia penuh dengan, dia bilang probabilitas atau peluang ditemukannya elektron. Jadi nggak pasti elektron ada di mana. Kita nggak bisa menemukan. Ibaratnya kayak ada mobil yang lagi jalan. Nah, kita kan nggak bisa menentukannya. Dia itu mobilnya ada di mana pada saat tertentu gitu. Sama aja kayak gini. Nah, untuk menentukan kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron, itu digunakanlah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ibaratnya itu adalah koordinat
kalau dalam peta, titik koordinatnya gitu. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau L, kalau yang tadi kuantum utama N. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau M, yang keempat bilangan kuantum spin atau S. Nah, bilangan kuantum N ini, bilangan kuantum utama ini menyatakan ukuran dan tingkat energi elektron. Dia itu ada 1, 2, 3. Kalau N-nya 1, L-nya itu 0. Kalau N-nya 2, L-nya itu 0 dan 1. Jadi bisa 0, bisa 1. Untuk N-nya 3, L-nya ada 0, 1, 2, 3. Bilangan kuantum azimut menyatakan bentuk orbital. Jadi bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu ada SPDF. Jadi kalau S berarti nilai L-nya 0. Kalau P nilai N-nya itu 1. Kalau D itu berarti 2. Kalau F berarti 3. Ini yang digunakannya itu SPDF bentuknya. Nah, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini orientasi orbital yang ditempati oleh elektron. Nanti ya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut di contoh. Kalau L-nya 0, M-nya 0. Untuk L-nya 1, M-nya bisa min 1, 0 atau plus 1. Kalau L-nya 2, min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran atau rotasi elektron. Jadi itu cuma ada nilainya ada plus 1,5 dan negatif 0,5. Plus itu kalau arahnya ke atas, negatif itu kalau arahnya ke bawah. Kita langsung ke contoh aja. Misalnya tentukan bilangan kuantum dari SP3. SP3. N-nya itu ini. Jadi yang di depannya ini adalah N atau bilangan kuantum utamanya atau kulit. Jadi kalau misalnya ada SP3 berarti dia ada di kulit ke-3. Masih ingat kulit tadi ya? Orbit kalau di teorinya Bohr. Lalu ini P itu berarti L-nya 1. Masih ingat nggak? Tadi kalau misalnya S nilai L-nya 0. Kalau P nilai L-nya 1. Kalau D nilai L-nya 2. Kalau F nilai L-nya 3. Gitu. Jadi karena ini di sini P, maka nilai L-nya sama dengan 1. Ada N, L, satu lagi M. Nah, sebelum kita ke M, Ibu ingin menunjukkan kalian bentuk orbital ya. Untuk S, dia ini hanya satu ruang. Satu ruang ini diisi oleh maksimal 2 elektron. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Jadi S ada 1, berarti M-nya itu cuma 0. Kalau P itu ada 3. Ada min 1, 0, plus 1. D itu ada 5. Ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. F itu ada 7. Dari min 3 sampai plus 3. Gitu. Karena ini itu P, berarti dia ada berapa ruang? Ya, ada 3. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ada min 1, 0, plus 1. Nah, karena ini di sini 3, lihat 3 di atas pangkatnya ini. Ini SP3, 3 di atasnya ini merupakan jumlah elektronnya. Jadi kita tulis elektronnya satu-satu di sini. Dalam penulisan elektron itu harus satu-satu, jadi nggak boleh langsung 3. Jadi 1, 2, 3. Kita ke atas seperti itu. Karena ini ada di yang terakhir ada jatuh di ruang keberapa? Plus 1. Maka nilai M-nya itu sama dengan plus 1. Seperti itu. S-nya karena tadi arahnya ke atas, maka nilai S-nya itu sama dengan plus setengah. Kalau ke bawah, nilainya negatif setengah. Gitu. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya lagi ya. Misalnya 3. Misalnya salah lagi. Misalnya gini. 3P6 misalnya. 3P6. Nah, 3P6 itu tulisnya gimana? Ini kan P berarti di ada 3 ruang ya. Ada 3 ruang. Nah, kita tulis dulu ke atas. 1,
2, isi satu-satu dulu. Udah isi satu-satu. Kan baru 3 ya. Kita balik lagi ke awal. Tapi arahnya sebaliknya. Jadi ke bawah. 4, 5, 6. Terakhirnya di mana? Di plus 1. Berarti nilai M-nya sama dengan, ini berarti M-nya sama dengan plus 1. Kayak gitu. Gitu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.